Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik teman-teman semua, di video kali ini ya, kalau di video kemarin saya sudah membahas tentang pengenalan Microsoft Excel bagi pemula dan nanti video itu akan saya lanjutkan terus ya untuk pembelajaran materi dasar Microsoft Excel untuk pemula. Dan di video kali ini saya akan memperkenalkan untuk aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu aplikasi absen ya karyawan menggunakan barcode scan. Nah, di sini langsung saja teman-teman ya, kita akan buka aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi aplikasi absen ya menggunakan fitur barcode scanner. Di mana di sini aplikasi ini dibuat menggunakan Microsoft Excel dan dioperasikan ya nanti absennya itu otomatis menggunakan barcode scan yang nanti yang di-scan adalah ID karyawan yang di dalam ID-nya itu ada barcode dari masing-masing karyawan itu sendiri gitu. Jadi nanti alurnya gini teman-teman. Di sini saya tampilkan dulu secara full screen ya. Nah, seperti ini hasilnya. Terus di dalam aplikasi ini ya nanti alurnya adalah ketika aplikasi dibuka, maka nanti cukup diklik di bagian absen saja. Terus petugas itu harus memilih apakah dia absen masuk atau pulang. Klik di bagian absen masuk. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis absen sudah bisa digunakan. Tinggal di masing-masing ya dari karyawan itu keluarkan ID card-nya, terus di scan di mesin scan yang sudah disediakan atau di handphone yang sudah dihubungkan dengan aplikasi ini gitu. Jadi bisa menggunakan mesin barcode scan atau menggunakan handphone yang bisa membaca barcode yang ada di ID card masing-masing gitu. Nah, sebelum saya tampilkan demo seperti apa, saya jelaskan terlebih dahulu tentang fitur-fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama di sini ada fitur untuk menambahkan data karyawan yang baru teman-teman. Nah, di sini cukup kita masukkan ya ID karyawan di sini. Misal di sini ID karyawan karena sudah saya siapkan menggunakan ada barcode-nya ya. Tinggal saya scan di sini menggunakan alat scan ya. Oke, seperti ini. Ini adalah ID dari karyawan yang mau saya tambahkan. Nama misalnya di sini saya ketik Jumari, nah gitu. Terus jenis kelamin misalnya perempuan. Lalu jabatan di sini chief eksekutif dengan nomor WA misalnya di sini kita ketik 0851 misalnya ya. Oke. Enter. Nah, setelah kita ketik data karyawannya ya, langkah berikutnya di sini adalah kita klik tombol Save Data. Nah, di sini keterangannya data karyawan berhasil disimpan dan otomatis di sini akan menambah ya, yang tadinya 10 menjadi 11 dan yang perempuannya 5 menjadi 6 gitu. Oke, kita klik tombol OK di sini. Nah, kalau sudah kita simpan ya, kita bisa untuk mengetahui data karyawan tadi dengan cara mengklik tombol di bagian database ini. Nah, ini adalah database hasil dari inputan yang tadi gitu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah data yang tadi kita input yang di bagian bawah sini gitu. Nah, terus di bagian bawah sini itu ada data jabatan teman-teman ya, ada daftar jabatan di sini. Nah, di mana daftar jabatan ini itu berfungsi untuk mengisi di bagian jabatan atas ini. Jadi jabatan ini itu dia sumbernya berasal dari sini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengganti jabatannya itu nanti lewat sini. Nah, terus kalau misalnya kita pengen mengupdate datanya seperti apa, tinggal teman-teman klik di bagian database ini, terus diklik mana yang mau diganti ya, misalnya ini. Atau kalau misalnya karyawan ada banyak, tinggal kita ketik namanya di sini. Misalnya tadi ya Jumi. Nah, ini otomatis langsung muncul nama Jumi gitu. Oke, misalnya saya ketik lagi untuk jabatan S ya, senior. Nah, langsung muncul juga ini ya, semuanya muncul gitu. Jadi cukup satu textbox ini bisa mencari semua data yang ada di dalam tabel sini gitu. Jadi kita klik ya, misalnya saya klik Juni Jumari ini ya, Jumi Jumari. Terus kita tutup ini formnya.
Nah, di sini kita ganti, misalnya dia namanya adalah Jumi Jumari Bagus, nah gitu. Terus tinggal tekan tombol update. Oke, di sini sudah berubah ya, data karyawan berhasil diupdate. Oke, kita cek lagi. Nah, udah berubah nih jadi Jumi Jumari Bagus perempuan gitu. Nah, terus untuk tombol di sini ada clear ya, berfungsi untuk membersihkan di area form input karyawan. Nah, seperti ini. Nah, terus di bagian samping sini teman-teman ya, ini adalah dashboard untuk informasi data karyawan. Ada total pegawai, laki-laki ada 5, perempuan ada 6. Terus total kehadiran ini adalah jumlah berapa kali ya total semua karyawan itu masuk gitu. Jadi ada 249 kehadiran gitu. Untuk perincian dari kehadiran ini ya, atau yang lain misalnya ada tanpa keterangan, ada izin, ada sakit, ada cuti, ada jumlah di sini sudah teman-teman ya. Pertama ada tanpa keterangan itu ada 56. Jadi dari semua karyawan ini itu totalnya itu ada 56 tanpa keterangan di di tahun 2025 di sini gitu. Jadi kita bisa memilih tahun di sini nanti. Terus untuk izinnya ada 48, sakitnya ada 44 kali, dan cutinya ada 64 kali. Ini hanya sampel teman-teman ya. Di mana data ini itu diambil berdasarkan absen yang sudah dilakukan dari bulan Maret ya sampai dengan April. Nah, di dalam grafik sini ya sudah dijelaskan di sini ada masuk tanpa keterangan, sakit, izin, cuti. Nah, di sini untuk yang biru ini masuk teman-teman ya. Ini masuk, ini juga masuk. Jadi bulan Maret, April ini adalah masuk. Tanpa keterangan ini bisa kita arahkan mouse-nya di sini, itu terdeteksi ada 42. Ya, di bulan Maret, di bulan April ada 14 gitu. Itu di bagian tanpa keterangan. Makanya di sini itu tambahnya atau jumlahnya adalah 56. Terus yang warna ungu adalah sakit ya. Ini ada 28, di sini ada 16 gitu. Terus di atasnya warna hijau, ini adalah izin, di bulan Maret ada 23, di bulan April ada 25 gitu. Lalu di bagian warna coklat ya, ini ada cuti. Cuti di sini dia 64 total teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah detail dari masuk tanpa keterangan, sakit, izin dan cuti. Totalnya dia masuk ke sini semua gitu. Nah, tadi saya bilang di sini ada fitur untuk kita memilih tahun dari absen yang ingin kita tampilkan. Di sini kalau saya ganti tahun 2026, jelas ini kosong gitu. Karena apa? Karena tidak ada atau datanya belum masuk di tahun 2026 gitu. Dan di sini kita panggil lagi yang tahun 2025. Nah, seperti ini. Terus di bagian samping sini teman-teman ya, ini adalah data karyawan yang pengen kita cek data pribadinya gitu. Jadi di sini tinggal kita scan ya ID karyawan di sini atau kita masukkan ID karyawan di sini, otomatis nanti di sini akan muncul ya namanya siapa, jenis kelaminnya laki atau perempuan, apa jabatannya. Di bagian bawah sini ada grafik tentang kehadiran dia gitu. Masuknya berapa kali, terus tanpa keterangan berapa kali, sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali dan cutinya berapa kali. Dan di sini bisa kita pilih juga dari grafik ini atau data yang per karyawan ini ya. Itu bisa kita cek bulan apa dan tahun berapa gitu. Jadi kita bisa melihat data di bulan-bulan dan tahun-tahun yang lain. Terus di sini juga ikut teman-teman ya. Jika di sini adalah persentase kehadiran, jumlah masuk terus tanpa keterangan sampai dengan cuti, dan di sini adalah persentase kehadiran. Jadi kehadiran itu dia 38% gitu. Alpha 6%, izin 25%, sakit 31% dan cutinya dia 0%. Nah, ini adalah informasi dari masing-masing karyawan yang bisa kita scan lewat sini. Contoh ya, saya scan dulu misalnya. Oke, nah ini berubah sudah ya. Ini sudah berubah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini. Kita coba scan lagi apakah persen di bagian bawah berubah. Nah, ini berubah juga gitu. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba untuk absen ya. Nah, di sini untuk absennya itu cukup kita klik ya. Setelah kita buka aplikasinya, kita klik di bagian absen. Nah, seperti ini. Ketika kita membuka absen di bagian form absensi ini, maka otomatis kita diberikan tampilan form absen seperti ini. Nah, jadi petugas yang nanti akan membuka aplikasi ini ya, tugasnya adalah memilih ini absen untuk masuk atau pulang dengan cara diklik di bagian masuk misalnya. Klik masuk, maka otomatis ya langsung aktif di bagian tempat scan ini. Tinggal kita scan nih.
Ya, jadi petugas atau si karyawan masing-masing itu mendekatkan ya atau di-scan barcode ID-nya ke mesin scanner. Contoh misalnya seperti ini. Kita scan. Oke, langsung otomatis masuk ke sini absennya ya. Tanggal 16 April 2025. Yang lain misalnya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini teman-teman ya, maka di dalam datanya itu dia tidak ada gitu. Tidak ada ditemukan data karyawan dengan ID sekian gitu. Artinya ID ini belum digunakan gitu. Oke, kita klik OK dulu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, maka langkah berikutnya adalah kita simpan setelah semuanya absen ya. Kita simpan di sini ya dengan cara kita klik tombol simpan absen. Nah, otomatis data absen ini akan langsung tercopy atau tersimpan di dalam database absen gitu. Nah, pasti di sini ya nambah gitu teman-teman ya. Jadi 259. Kita tutup di sini. Akhirnya apa? Artinya kalau kita sudah tutup ini berarti untuk absen masuk sudah selesai gitu. Tinggal kita tutup, nanti dibuka lagi ketika mau pulang. Klik di bagian pulang ya. Terus di scan lagi gitu untuk pulangnya. Nah, di sini untuk data absennya teman-teman ya bisa nanti kita sudah bisa lihat ya di bagian sheet yang lain. Contoh nih, misalnya kita ingin melihat data absen di bagian rekapnya atau di bagian database-nya. Tinggal kita klik di bagian yang normal screen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian database absen. Nah, ini dia. Nah, ini adalah database absen yang sudah tersimpan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah hasilnya gitu ya. Nah, cuman di sini tadi ini belum saya ganti teman-teman ya. Belum saya ganti ID-nya. Nah, ini jadi saya ganti dulu. Sebentar ya. Ini harusnya sudah berubah gitu. Cuman belum saya ubah waktu tadi pembuatan database-nya. Saya ganti sebentar. Nah, jadi ID ini dia berfungsi teman-teman ya untuk ditampilkan ke dalam dashboard tadi dalam proses mengecek ya masing-masing karyawan itu seperti apa absennya dengan cara kita scan kartu identitasnya yang ada barcode-nya. Dan barcode itu bisa kita scan menggunakan mesin scanner atau menggunakan handphone juga bisa. Asalkan teman-teman bisa menghubungkan ya. Bisa menghubungkan mesin atau scanner di handphone masing-masing itu ke dalam komputer. Karena di dalam setelah terhubung ya antara mesin atau handphone ya yang sudah bisa scanner ke dalam aplikasi ini itu sudah bisa langsung dipakai untuk men-scan barcode dari identitas karyawannya dan bisa dipakai untuk langsung absen gitu maksudnya. Oke, sebentar teman-teman ya, tinggal sedikit lagi. Jadi ini tadi lupa tidak mengupdate ID-nya waktu dicoba dengan menggunakan mesin barcode scan. Nah, oke. Ini kita hapus. Oke, nah kalau sudah, maka di sini ya sudah sudah bisa kita cek teman-teman ya. Jadi di sini grafiknya itu pasti sudah mengikuti di bagian data yang tadi gitu. Nah, jadi ini sementara adalah preview ya teman-teman ya dari aplikasi absen karyawan dan untuk tutorialnya kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang mencari tentang sistem absen. Dan nanti kita akan bahas di video tutorial selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.